Baik, kita mulai kelasnya. Seperti biasa, silakan menyalakan kamera. Oke, minggu lalu kita sempat bahas tentang facility location ya, dan juga coloring graph. Gitu. Coba kita cek apakah kita adakan uji nyali, apakah si WAS kita masih inget nggak nih? Apa yang dimaksud dengan facility location problem yang kita bahas minggu lalu? Facility location itu ini Pak, penentuan letak lokasi gitu. Jadi dari beberapa lokasi yang tersedia untuk memenuhi suatu permintaan mungkin di lokasi yang beberapa lokasi juga. Senangkap Ya, saya gitu Pak. lebih spesifik kita mau menentukan hub ya. Hub location problem biasanya memang disebut hub location problem atau facility location problem. Jadi kita mau menentukan mana sih yang akan menjadi titik kumpul gitu ya. Menjadi titik kumpul. Oke. Aulia Sena. Kalau coloring graph itu tentang apa? Aulia. Coloring graph itu yang mewarnai peta itu, Pak. Jadi kayak misalkan kemarin contohnya itu negara bagian Amerika gitu, misalkan tetangganya itu hijau, yang lainnya di sekitarnya merah gitu. Saya ingat saya. Nah, yang berbatasan harus beda warnanya ya. Iya gitu. Oke. Hasil, Syauki, aplikasi untuk facility location kira-kira untuk apa hasil? Untuk misalnya ngebangun misalnya kayak ini Pak, cabang misalnya cabang ekspedisi gitu Pak. Jadi dia kan ada hub-hub kayak gitu kan Pak. Jadi kayak ngebangun gitu sih Pak, biar lokasinya tuh sesuai gitu. Oke. Apalagi contohnya Alfonsius. Mungkin pabrik baju kali Pak. Pabrik baju. Kenapa dia perlu menentukan facility location? Biar itu Pak dekat dengan distributornya yang kalau di toko. Oke, network distribution ya. Iya. Network distribution. Oke. Fahri, kalau misalnya coloring graph problem, kira-kira aplikasinya apa? Fahri. Ya Pak. Coloring graph ya Pak. Aplikasinya apa? Saya kayaknya udah singgung sedikit ya. Yang tadi kali Pak yang itu negara bagian Pak. Mewarnai ya. Yang warna negara bagian. Mewarnai Perbatasan itu Pak. Iya, mewarnai peta. Oke. Apalagi kira-kira Julius aplikasinya? Saya Pak. Ya. Oh, misalnya contohnya yang punya order yang sama gitu Pak. Distribusinya diantarkan untuk ke kota yang sama. Untuk yang coloring graph, bukan untuk yang facility location. Yang coloring graph ada hubungannya dengan scheduling. Oh, untuk penentuan jadwalnya ada yang bentrok atau enggak itu? Ya, untuk penentuan jadwal, kalau dia memakai resource yang sama, maka tidak boleh
diwarnai dengan warna yang sama gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang kita coba lihat ya, minggu ini kita mau ngapain. Bentar nih, ada nyamuk. Kenapa ya? Oh, kenapa aku bisa ya? Fastabik yang gue share apa Fastabik? Yang share screen-nya kelihatannya apa? Iya Pak, yang Bapak share sekarang list text Pak. Jadi ada data tanggal, jam sama jarak kali ya itu ya. Oh, kok bisa gitu ya? Yang 1000. Kok aneh. Notepad Bentar. Pak yang di share Pak. Notepad ya. Oke, gue stop share gitu. Oke, ini kelihatannya sekarang spider ya. Nah, cocok. Nah, ini minggu lalu ya, topik 6. Topik 7 ini Python Lab. Jadi kita akan coba rampungkan mungkin satu problem. Walaupun nanti kita tidak akan apa namanya sampai semua mungkin kali ya. Lalu di bawahnya ternyata ada UTS gitu. Ada UTS. Gimana Karina? Kaget nggak lu ada UTS? Enggak sih Pak, kan emang udah jadwalnya Pak. Oh, udah jadwalnya. Oke, iya. Ya, jadi UTS-nya akan berupa tugas di sini ya. Berupa tugas, kita kasih assignment. Kita minta kumpulin kan sampai tanggal 15. Jam 23.59. Submission jam 23. Media mau lah. Oke, batasnya tanggal 15 ya. Ini saya belum apa namanya, belum tuliskan perintahnya seperti apa, tapi kita lihat aja dulu di sini. Ya, ini adalah tugasnya kelompok. Satu kelompok ini mungkin 1 atau 2 orang. Karina, lu sama siapa Karina di sini? Sama Theodorus Brian Lim Pak.
Oh iya, sama Brian ya. Sama Brian, dan ini ada 5 case nih. TSP 2392, berarti ini adalah problem TSP dengan 2000 titik ya. 300 titik, 100 titik, 400 titik, dan 400 titik. Nah, jadi masing-masing kelompok mungkin ada yang irisan, mungkin ada yang enggak ya. Ini saya random. Ini ada yang sampai 33.000 nih, Haikal nih. Selamat berjuang ya Haikal. Ada nggak sih Haikal? Ya Pak. Ada ya Haikal ya. Selamat berjuang nih 30.000. Kalau nggak salah ada yang 80.000, ada nggak ya yang dapat 80.000 nih? Oh ini ada lagi 33.000 sama nih. Sama waskita. Wah, sakti emang waskita nih. Ada irisannya 33.000. Ini ada 11.000 dan 18.000. Jadi nanti Anda bisa lihat grupnya ya di apa namanya di emas gitu. Tugasnya adalah tentang DOE, Design of Experiment. Sebenarnya bukan desainnya, lebih ke melakukan eksperimennya dan melakukan analisa. Gitu. Coba kita tanya, Nesia udah lulus belum? Statin. Udah, Pak. Oh iya, ini asistennya, lupa gua. Ya, oke. Jadi ada faktor, ada level ya, Nesia ya. Iya, Pak. Ada faktor, ada level. Jadi nanti di project ini Anda akan diminta melakukan eksperimen ya dengan 2 faktor. Faktor pertama adalah metode initial solution. Nanti saya akan tuliskan ya lebih detailnya di sini di emas. Kemudian faktor kedua adalah number of iterations ya. Jadi ada 2 faktor. Nanti levelnya kita akan tentukan ada 3 masing-masing. Jadi 3 pangkat 2 ya. 3 pangkat 2 apa faktornya desain, faktornya desain. Nanti saya minta replication mungkin 5 seperti itu. Nah, masing-masing problem ini ada di sini ya. Ini data TSP zip, Anda bisa download. Jadi Anda bisa lihat nanti datanya ada di sini. Oke. Ya, ini saya udah download data underscore TSP zip. Kemudian secara apa namanya alat eksperimennya udah ada nih. TSP Solver 2021. Ya, TSP Solver 2021 ini adalah kode Python ya. Kode Python yang akan kita bahas dan coba kita run. Seperti itu ya. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang UTS-nya? Atau ada yang keberatan, Pak? Saya keberatan project saya maunya langsung aja, Pak. Ujian hari H gitu. Ya gitu, Daniel. Kira-kira lo prefer yang mana, Daniel? Mau Pak? Kira-kira prefer mau ujian hari H, misalnya esai atau pilihan ganda, 2000 pilihan ganda, atau kita ngadain project nih? Saya ikut yang lain aja Pak. Ikut yang lain? Cari aman lo. Nanti keputusan saya salah, satu kelas yang marah Pak. Coba kita tanya Nurul, gimana Nurul? Ikut juga, Pak. Suara terbanyak. Ikut juga, oke.
Coba sekarang kita buka ininya ya. Apa namanya? Python-nya. Nah, ini Python-nya ya. Python-nya PSP Solver 2021 ini ada macam-macam ya. Jadi mungkin beberapa kita sudah masukkan calculate distance ya, distance table. Nah, ini belum, mungkin yang ini ya. Nanti kita akan bahas bla 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 apa gitu ya. Kemudian juga ini nggak kita pakai sebenarnya ini. Calculate SP distance, generate random, generate nearest neighbor ya. Beberapa ini sudah kita bahas. Lalu ada membaca file. Dan paling bawah ini ada apa namanya? Waktu. Ada waktunya. Oke, ya. Oke, saya tambahin dulu sedikit di bawah ya. Nanti Anda bisa tambahin juga di bawah. Oke. Nah, ini sudah kita apa namanya coba atur ya. Coba atur untuk melakukan eksperimen walaupun belum apa namanya belum apa namanya masih ada yang perlu Anda ubah ya. Masih ada yang perlu Anda ubah seperti itu. Nah, coba kita lihat di sini ya. Ini kalau saya run di sini saya mulai dari sini aja ya, dari bawah sini. Ini kode yang atas itu kebanyakan adalah fungsi-fungsi yang bisa kita panggil ya. Jadi yang kita run itu sebenarnya ini di bawah ini ya. Jadi ini time start, time.processTime. Nah, time itu apa? Time itu saya import. Jadi saya import fasilitas time di sini. Seperti itu ya. Jadi saya import fasilitas time. Untuk apa nanti? Karena kita akan coba lihat berapa lama eksperimen satu run itu berapa lama dijalankan. Gitu ya. Coba saya run dulu. Saya pakai file yang kecil ya, coba. Yang 76 aja. Oke. Oke, ini 7 untuk 7 titik Untuk TSP dengan 76 titik dia membutuhkan waktu 10 detik ya. 10 detik seperti ini. Kemudian initial solusinya itu adalah 150.000. Oke. Lalu saya melakukan namanya local search. Kalau nggak salah ini ada local search ya. Masih ingat nggak local search? Coba kita panggil Eugene. Masih ingat nggak local search? Local search buat ini Pak. Buat nyari yang udah dari yang udah di run gitu ya Pak? Buat nyari yang udah di run. Iya. Coba kita buka lagi ya PowerPoint. Biar tidak ada dusta di antara kita. Ada PowerPoint.
Oke. Sama ada exhaust. Sebentar saya share screen tambahannya. Oke. Nah, di sini adalah disebut local search. Apa definisinya di sini? Coba Eugene. Untuk yang nggak tahu cara menyelesaikan problem, Pak. Iya, betul ya. Makanya dulu saya sebut local search adalah cara bodoh. Jadi kalau kita nggak tahu cara menyelesaikannya secara proper, maka kita pakai cara bodoh. Namanya local search ya. Nah, ini adalah local search algorithm. Kita start with a solution. Kita generate solusi awal. Lalu tahap kedua adalah repeatedly try to perform modification. Ya. Try to perform modification ini saya bisa tulis dalam kurung ya. Neighbor solution. Mungkin setelah ini. Oke, nah ini dia. Repeatedly try to perform modification. Jadi kita ubah solusi current-nya ke solusi tetangga dalam rangka mengimprove-nya. Ya. Cara mengubahnya dengan apa ya? Kalau misalnya TSP dengan swap, dengan insert, dengan to-op. Gitu. Nah, ini apakah Anda masih ingat atau enggak dengan template Excel ini? Si Farid masih ingat nggak Farid dengan template ini, Farid? Masih ya. Coba tolong dijelasin, Farid. Jadi Excel itu dari solusi TSP kita bisa ada banyak cara di situ. Yang pertama kita ada input dimasukkan ke jumlah kota. Habis itu kita juga masukkan berapa kali kita masukkan jarak sama kota. Setelah itu kita bisa coba dengan cara contohnya pertama itu untuk mencari solusi dengan cara random urutan kota. Setelah itu bisa dengan cara swap, yaitu men-swap antar dua kota. Lalu ada juga dengan cara insert, yaitu masukkan kota ke dalam urutan kotanya tadi. Farid stop dulu deh coba. Apa namanya, suaranya agak putus-putus, nggak tahu apa ada yang background problem, ada background, ada yang lagi on stage kali di belakang nyanyi ya. Apa gimana? Agak putus-putus tadi. Kayaknya memang koneksi Pak. Maaf. Cenderung lu dengar putus-putus nggak tadi? Iya, Pak. Putus-putus, Pak. Putus-putus.
Ya, Farid agak kurang bisa dipahami tadi ya. Tadi itunya apa namanya penjelasannya. Tapi saya yakin Farid udah paham. Tapi kita perlu cek juga buat teman-teman yang lain. Coba Teguh diulang untuk yang template Excel ini, Teguh. Untuk template Excel Teguh saya, Pak. Iya, Teguh Tri. Oke. Emang ada berapa ratus Teguh di sini? Ada 2, Pak. Oh gitu, ya. Yang saya pahami, Pak, dari template Excel ini sih tujuannya itu untuk mencari jarak yang paling minimum, Pak. Ya. Itu ada 4, ada 5 ya, 5 atau 4 gitu. Yang pertama itu randomize, itu secara random diacak dari titik-titik solusinya, sehingga nanti output jaraknya itu akan didapatkan, Pak. Kalau untuk swap itu dengan mengganti dua titik atau 2 lokasi yang ditentukan, nanti berdasarkan kode report yang pada bagian sel yang atas, Pak. Jadi itu ada menentukan titik yang mana, terus di sel yang keberapa gitu. Dan untuk insert sendiri itu kalau tidak salah menyisipkan, itu sama juga dengan to option itu, Pak. Ya, oke. Kemudian yang ini kotak kanan ini apa nih? Local search itu mungkin masih ini, Pak, masih di range solusi yang sama gitu dari setiap titik-titiknya. Ya. Coba kita tambahin penjelasan local search dari Mutia. Masih ingat nggak Mutia local search? Iya Pak, kalau yang di Excel saya lupa. Itu terlalu polos kayaknya. Harusnya gini dulu, kayak anaknya itu ngemeng-ngemeng kesana, tapi akhirnya bilang, untuk yang ini saya mungkin ada teman saya yang lebih paham, Pak. Gitu. Bisa kayak gitu. Nah, ujungnya bilang ini. Iya, ya nggak apa-apa. Melisa, masih ingat kalau kasus Melisa? Lupa juga Pak saya. Lupa juga. Atta Riki, masih ingat nggak? Lupa juga Pak saya. Lupa juga, oke ya. Jadi ini local search ya, sebenarnya dia melakukan swap insert to op ya. Jadi misalnya saya randomize seperti ini ya. Saya simpan ini 106 ya. Ini ya mungkin kita samain aja biar sama. Oke, kita samain dulu. Oke, kita random lagi deh. Agak aneh nih. Ya, oke ya. Ini sama ya, kiri kanan sama. Lalu kita swap, dia solusinya akan berubah. Gitu. Perubahannya kira-kira lebih bagus atau lebih jelek, Naufal? Kalau kita swap insert to op. Tergantung sih, Pak. Tergantung. Berarti bisa lebih bagus, bisa lebih jelek ya? Iya. Coba saya klik si swap. Ini lebih bagus atau lebih jelek nih? Tadi saya nggak perhatiin yang sebelumnya, Pak. Ini sebelumnya ini. Oh, sebelumnya di sampingnya. Lebih bagus sih, Pak. Lebih bagus, kita simpan ya. Oke. Kita coba lagi swap. Lebih bagus atau lebih jelek? Lebih jelek, Pak. Lebih jelek. Kalau lebih jelek gimana? Lebih jauh. Lebih Total jauh. jaraknya lebih panjang. Putusannya kita simpan atau kita undo? Undo, Pak. Kita undo, oke ya. Nah, dia kembali lagi ke sini. Coba lagi swap. Simpan atau undo? Ini undo juga, Pak. Undo juga. Simpan atau undo?
Undo. Undo lagi. Simpan atau undo? Simpan. Simpan. Oke. Lagi ya. Simpan atau undo? Simpan. Simpan. Simpan atau undo? Undo. Simpan atau Ini undo? simpan, Pak. Yang mana? Simpan. Simpan. Undo. 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 Oke. Kita bisa coba yang insert kali ya. Undo. Undo. Atau kita coba to off kali ya. Undo juga. Undo. Oke. Nah, itu proses yang tadi barusan kita lakukan itu adalah proses local search ya. Jadi kita coba cari solusi tetangga, neighbor solution, dengan menggunakan swap, insert, atau to off. Ya. Kalau lebih bagus kita terima, tapi kalau tidak lebih bagus, kita kembali lagi ke solusi yang sebelumnya. Kita undo. Gitu ya. Dan itu terjadi secara iteratif, berulang-ulang. Kita coba swap, kita coba insert, kita coba to off. Gitu. Ya, Anggono bisa paham nggak Anggono? Iya, Pak. Coba dijelaskan lagi tentang local search. Kalau local search itu untuk mencari nilai solusi yang ada dalam range-nya, Pak. Yang dalam range. Iya. Oke, coba kita tanya Zafran. Coba jelasin lagi local search. Zafran. Local search itu untuk mencari tahu ini, Pak. Cara bodoh tadi yang mencari apa tadi? Cara bodoh dalam prosedurnya gimana? Prosedur local search, Zafran. Yang dari Excel ini ya, Pak? Iya, gimana tadi? Yang tadi saya lakukan bersama siapa? Naufal ya tadi ya? Tadi mencari jarak yang lebih minimum sih, Pak. Jadi pertama tuh di randomize. Randomize, habis itu cari jarak, habis itu di swap kalau saya, Pak. Nanti jarak di kirinya kalau lebih gede dari jarak di kanan di undo. Habis itu kalau misalnya cari jarak di randomize lagi, kalau misalnya jarak di kiri lebih kecil dari jarak kanan, disimpan. Ya, oke. Coba kita tanya Kinanti. Sudah paham belum Kinanti local search? Sudah paham, Pak. Coba jelasin ulang nanti. Jadi di local search ini kita bisa pakai 3 opsi yang ada, swap, insert, sama to off. Kita cari jarak terpendeknya. Kalau misalkan jaraknya lebih kecil daripada yang sebelumnya disimpan, kalau lebih besar di undo gitu seterusnya. Terjadi secara iteratif berulang-ulang. Ya, ini local search. Kita mulai dari solusi awal. Nanti solusi awalnya bisa pakai random solution misalnya ya. Bisa juga pakai nearest neighbor. Oke, untuk PSP. Setelah kita punya solusi awal, secara berulang, secara iteratif, kita coba mencari solusi tetangga. Dengan cara apa? Dengan cara swap, dengan cara insert, dengan cara to off. Tapi kita cari solusi tetangga yang lebih baik, ya, yang cuma improve. Kalau nggak improve, kita kembali lagi. Gitu ya, itu secara iteratif. Makanya di sini karena tadi capek ya, swap, insert, to off, kita undo, kita simpan gitu ya. Di sini ada local search. Misalnya kita mau mengulang 1000 kali. Ya.
Tadi mungkin sekali ngeklik ini kita butuh 1 atau 2 detik lah. Berarti kalau 1000 iterasi, mungkin kita butuh 2000 detik, kan kurang efisien ya. Nah, di sini karena udah ada local search-nya, saya akan gunakan tombol ini untuk melakukan local search sebanyak 1000 iterasi. Ya, 1000 iterasi. Kita lihat ini 800 ya. Kalau kita barusan saya klik local search-nya, ini agak kayak running deh ya. Harusnya running. Running apa enggak nih? Oh enggak ya. Ini saya agak rancu kalau di sini nih. Antara running nggak kelihatan. Coba saya klik lagi ya. Oh, enggak deh, udah running ternyata, sorry. Udah running selama 1000 dan dia sekarang 426. Gitu ya, tadi 1000 kali iterasi ya. Jadi caranya sebenarnya cara bodoh tapi lumayan efektif ya. Efektif dalam arti dia bisa menghasilkan solusi-solusi yang lebih baik. Gitu. Oke, jelas local search. Ada pertanyaan dulu tentang local search? Nggak ada? Oke. Nah, kita juga sudah implement local search tadi ya di dalam apa namanya Python. Ini Anda bisa lihat ya Python untuk 70 titik ya, 70 titik. Ini initial solusinya 150.000 jaraknya ya. Kemudian saya melakukan jumlah iterasi 10. Ini kali-kali apa nih artinya nih? Teguh, Wicaksono. Ini kali-kali masih ikut nggak di Python? Maksudnya apa? 2 kali-kali 5. Mungkin dipangkat atau gimana ya? Iya, dipangkat, betul dipangkat. So, ini jadinya 10 pangkat 5. Berapa iterasi nih, Teguh? Mungkin 100.000. Iya, 100 iterasi. Jadi bisa kita lihat ini untuk 70 titik, 100.000 iterasi itu selesai dalam 10 detik ya di Python. Dan ini termasuk lambat ya. Termasuk lambat karena saya bikinnya asal-asalan di Python-nya. Kalau Anda bikinnya serius gitu ya, nggak nyampe 10 detik, mungkin dalam 1 detik selesai gitu ya. Tapi saya bikinnya asal-asalan, biarin aja buat tugas kuliah ini. Nah, di sini initial solusinya adalah 150.000. Oke. Bagian ini adalah bagian dari, Anda bisa lihat, bagian ini, start with a solution. Ya. Entah pakai saving, pakai nearest neighbor atau apa. Coba kita lihat di sini dia pakai apa ya. Saya random dari sini ya. Mana definisinya? Kita lihat. Capek dia kayaknya mungkin. Oke, ini ya definisinya. Oke, ini pemalas banget ternyata. Initial solution-nya adalah cuma list
0, 1, 2, 3 secara apa namanya berurut nih. Ya. Nah, kita bisa lihat lagi, kita ulang ya. Oke ya, coba kita print apa namanya solusinya ya. Lupa saya, gimana caranya supaya print enggak enter? Oh, N ya, tanpa N. Oke. Saya ulang lagi. Oke, ini solusi awalnya ya. 0, 1, 2, 3. Ya, 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Ya, jadi solusi awalnya di sini nggak jelas ya. Solusi awalnya nggak jelas. Oke, ini solusi awal. Nanti solusi awal saya akan minta Anda mengganti dengan dua metode lain ya. Ada metode random sama metode nearest neighbor. Ya, di atas kita sudah pernah sampaikan gimana caranya mengenerate solusi random. Berarti di bawah, sorry mungkin. Atau di sini kali ya. Di sini kita sudah sampaikan, nah ini ada generate random solution, ada juga generate nearest neighbor. Gitu ya. Jadi faktor yang pertama, ini kita kembali ke DOE, Design of Experiment. Saya akan meminta Anda melakukan eksperimen dengan dua faktor ya. Faktor pertama adalah solusi awal. Ini metode solusi awalnya pakai random, pakai tadi berurut, kemudian pakai nearest neighbor. Oke. Kemudian itu faktor pertama. Faktor yang kedua adalah ini, number of iteration. Number of iteration, saya akan minta Anda number iteration-nya 10 pangkat 3, 10 pangkat 4, dan 10 pangkat 5. 3 level. Coba kita minta Nesia nih yang ahli apa namanya design of experiment. Ya Pak. Faktornya apa aja Nesia jadinya nanti? Ada dua. Yang pertama solusi awal pakai random berurut sama nearest neighbor. Terus faktor keduanya pakai iterasi number of iteration yang 10 pangkat 3 sama 10 pangkat 5, Pak. Iya, nanti saya minta Sama 10 pangkat 4. Ya, replikasinya 5 kali ya, ulang 5 kali. Gitu. Oke, jadi project UTS-nya udah jelas ya.
Ini secara apa namanya, masih ada yang perlu Anda edit di file Python ini, tapi ini mungkin udah menggambarkan 90% lah kodenya bakal kayak gini. Nah, ini solusi awal, kita bisa lihat ya. Solusi awal, kita kembali ke sini, ini solusi awalnya. Kemudian repeatedly try to perform modification. Oke, di sini dia coba cari, kalau ketemu solusi lebih bagus, dia akan terima. Ya, di kode ini ya. Oh, dia dapat better CSV solution, tadinya 150.000 jadi 149. Ya, terus ini iterasi 143, kemudian terus sampai dilakukan sampai 100.000 iteration, dia mendapatkan 116.000 ya di iterasi 34.000. Jadi ini lumayan ya. Dan kita bisa lihat dari 150.000 jadi 116.000. Ya, mungkin turun sekitar 25% ya, kira-kira. Lumayan improvement, ada improvement. Oke, kemudian kita dapat best solution ini time elapse-nya 10 detik. Gitu. Jadi ini adalah kodenya ya. Jadi nanti Anda mungkin perlu mengganti file name-nya. Tergantung Anda taruhnya di mana ya. Ini mungkin Anda perlu ganti file name-nya karena ada 5 ya, seperti di sini kan ada 5 ya. Masing-masing kelompok tuh 5 nih. Nesia, TSP 500, 1800, 99, 199 dan 101. Ya. Nah, ini mungkin tinggal Anda ganti TSP 762-nya ini ganti TSP 5741. Gitu ya. Nah, nanti lokasinya sesuaikan. Lokasinya di mana. Oke. Nah, ini dia akan membaca data di sini. Ini tadi time start ini untuk mencatat waktu ya, makanya saya tahu nanti berapa detik. Time start ini gunanya adalah ini sebenarnya dia mencatat waktu saat itu. Misalnya jam 4:10 gitu ya. Time start. Nanti tinggal dikurang waktu sekarang dikurang time start yang tadi. Berapa detik. Nah, tinggal kita dapat berapa detik. Ini yang time. Lalu ini file name Anda sesuaikan dengan data yang Anda diminta untuk menyelesaikan ya. Lalu nanti ada read file, dia akan membaca data. Nanti kita akan coba buka, kita lihat ya apa namanya function dari read file. Nah, ini biasa kita generate decision matrix. Lalu ini ada number of iteration. Nah, di sini langsung dia local search ya. Jadi saya lupa misah antara initial solution sama local search-nya. Jadi initial solution-nya ada di fungsi ini nih. Gitu ya, harusnya saya pisah sih untuk memperlihatkan apa local search. Lalu tinggal udah selesai di print berapa lama gitu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak. Ya, Haikal. Mau nanya, Pak. Tadi saya masih kurang nangkep yang DOE itu deh, Pak. Yang kenapa kita harus nulis ke 10⁻3, 10⁻5-nya itu, Pak. Ya, nanti salah satu pertanyaannya adalah ya, kalau Anda melakukan eksperimen itu adalah apakah metode solusi awal itu mempengaruhi kualitas solusinya nih, gitu. Apakah faktor solusi awal mempengaruhi atau tidak? Kemudian jumlah iterasi ini mempengaruhi atau enggak nih? Apakah misalnya kalau kita pakai 10⁻3 cuma 1000 iterasi, hasilnya lebih jelek dibanding 100.000. Gitu. Jadi Anda akan diminta
menganalisis dari hasil eksperimen tersebut. Gitu. Bisa dipahami nggak, Haikal? Makasih, Pak. Ya. Ada yang mau tanya lagi? Pak, saya mau coba tanya, Pak. Ya, boleh. Mencoba boleh. Bu, untuk yang jumlah iterasinya tadi, Pak, itu kan dibuat 5 replikasi ya, Pak. Itu masing-masing semuanya 5 apa random gitu, Pak? Maksudnya kita bisa milih dari ketiga itu. Ketiga jumlah iterasinya. Ya, jadi kalau misalnya kita ada ada 2 faktor ya, kita punya 2 faktor ya. Kemudian kita punya masing-masing faktor itu 3 level ya. Berarti kita punya kombinasi treatment itu 3 pangkat 2 ya. Berarti ada 9. Nah, karena kita punya 9 replikasi, berarti kita perlu meran 9 dikali 5. Jadi kita perlu run 45 kali run. Gitu ya. Tadi saya bertanya Teguh ya? Iya, Pak. Ya, jadi kira-kira nanti kita perlu 45 run. Nah, nanti gimana menganalisisnya itu sudah dibahas di kelas DOE atau tanya Nesia. Oke, ada lagi pertanyaan mungkin? Terima kasih banyak, Pak, jawabannya. Oke, aman ya semua ya berarti ya. Pak, mau nanya lagi, Pak. Fokus tanya. Untuk pengumpulan tugasnya, file formatnya apa ya, Pak, nanti? Oke. Apakah di Excel atau di Doc? Jadi nanti format laporannya dalam PowerPoint ya. Ya, nanti tadi saya sudah masukkan di sini itu formatnya tadi PowerPoint-nya. Ya, jadi cuma bisa PPT atau PPTX, mungkin PDF juga boleh lah. Tapi maksudnya udah dibentuk PowerPoint yang di PDF-kan. Jadi yang maksud saya seperti ini ya. Oke. Aman? Ini kayaknya mukanya suram semua nih. Mendung semuanya gitu. Coba kita tanya, Brian, lu mendung apa cerah, Brian? Atau berawan? Berawan, Pak. Berawan. Itu berawan berarti mau nangis dong. Enggak, Pak. Berawan aja. Berawan aja. Safira, lu berawan atau mendung berawan? Atau apa? Mendung ke arah berawan, Pak. Berawan ke arah mendung, Pak. Berawan. Oke. Kalau Safira gimana? Safira? Berawan juga, Pak. Kayaknya semuanya takut. Jangan-jangan semuanya takut sama gua ya? Enggak, Pak. Oke. Berarti tugasnya udah jelas ya. Mudah-mudahan udah jelas. Dan nanti saya akan lengkapi ya. Jadi petunjuknya tadi yang saya sebutkan, faktornya apa, levelnya apa, saya akan tuliskan di emas seperti itu ya. Aman? Nah, supaya nggak terlalu mendung, kita break dulu deh 5 menit.
Baik, kita lanjutkan lagi. Oke ya. Sekarang kita akan coba menyelesaikan beberapa hal yang belum selesai ya. Terutama kita akan jelaskan kode Python yang ada di sini ya, yang hampir 300 baris ini ya. Oke, sebelumnya kita coba akan mengenalkan fungsi random. Oke. Coba kita tanya Rifki. Rifki udah masuk belum Rifki ini? Belum masuk kayaknya si Rifki ini. Andrew. Aman ya Andrew ya. Kalau di Excel itu kita mengenerate angka random gimana Andrew? Pakai random. Kurung buka kurung tutup. Ya, di sini juga sama ya, di Python tuh hampir sama, tapi kita perlu import library ya, library namanya random. Oke, library random kita perlu import seperti ini, baru kita bisa lakukan random dot apa nih? Ada macam-macam fungsi di sini ya di Python. Jadi kalau saya tulis random dot titik, kemudian saya tekan tab ya. Saya akan tekan tab seperti ini, akan ada berbagai macam pilihan ya. BPF, log 4, random, gitu ya, sistem random, TW, topi, beta variat, ada choice, expo variat, nah, gamma variat. Nah, mungkin kalau Anda misalnya masih ingat di StatProp ya ataupun di simulasi industri itu ada kita mengenerate angka random, ini eksponensial ya, eksponensial. Kemudian ada Gauss itu buat normal kalau nggak salah ya, buat normal. Nah, yang biasa ini adalah ada random.random. Jangan lupa kalau kita memanggil fungsinya itu dengan kurungnya ya. Kalau kita cuma seperti ini itu dia ngasih tahu oh ada fungsi namanya ini. Tapi kalau seperti ini kita akan meminta eksekusi dari fungsi random ya. Ini saya run berkali-kali dia akan mengenerate angka yang berbeda-beda. Oke. Nah, yang akan kita gunakan biasanya adalah randomnya random integer ya. Run in. Jadi kalau Anda coba di sini di tab ya. Ada run in random integer ini ya. Nah, ini kita perlu kasih argumen yaitu A dan B, batas bawah dan batas atas kalau nggak salah. Coba kita seperti ini. Oke. Jadi 0, 1, 2, 3. Dan ini akan mempunyai peluang yang sama untuk dipilih ya. Gitu ya. Karena dia uniform seperti itu. Nah, kita perlu angka random ini adalah ketika kita mau melakukan generate fungsi tetangga ya. Mengenerate fungsi tetangga misalnya si swap. Nih, coba kita panggil Muhammad Fauzan dia udah. Masuk belum Fauzan lo? Halo Pak, halo. Ya. Ya, terdengar Pak. Ya, swap ini gimana caranya swap? Fauzan. Swap itu dia menukar kalau di sini kan pick two cities at random and swap their position, dia nuker dua posisi dari data-data yang ada ini. Tapi dua posisi
dua posisinya aja Pak, nggak semuanya yang ditukar. Ya, betul ya. Swap itu kita merubah 2 titik nih, cuma nih ya, kita tukar posisinya. Dan ini kita bisa sebut neighbor solution, solusi tetangga. Kenapa? Karena perbedaan antara yang solusi kiri ini dengan solusi kanan itu cuma sedikit. Ya, cuma 2 titik aja yang berubah. Gitu ya. Jadi kita sebut dia solusi tetangga atau neighbor solution. Oke, kalau kita punya solusi seperti ini, tadi ya, solusinya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 betul ya. Nah, gimana caranya prima? Gimana caranya kita mengakses elemen ini nih, si 2 ini gimana nih? Gimana cara? Lupa Pak. Kita mengakses dengan kurung gitu, dan kita kasih indeksnya. Berapa kira-kira indeksnya? 1. Oke, lalu sama yang ini berapa indeksnya? 4 ya. Oke. Sip. Gitu. Jadi sebenarnya tinggal kita ubah aja gitu ya. Jadi yang tadinya solusi 1 ini kita ubah jadi solusi 4. Kemudian yang solusi 4 kita ubah jadi solusi 1. Itu kita swap. Gitu. Sederhana kan ya? Gitu. Cong, bisa nggak Cong kira-kira Cong? Ini kita swap dengan cara kayak gini. Si Cong lagi ke toilet kali ini. Nggak ada si Cong ya. Kita balik lagi ke atas. Alfon, bisa nggak kayak gini Alfon? Maksudnya kodenya Pak atau ya konsepnya? kodenya. Jadi misalnya tadinya solusinya seperti ini ya. Gitu. Nanti putaran 2 baris ini kita akan meng-swap 2 dan 5 ini. Betul nggak kira-kira? Nih. Alfon. Kayaknya enggak Pak. Loh, kok enggak? Kenapa Anda bisa berubah pikiran seperti itu? Dan ingin membatalkan ikatan cinta suci ini, Alfon? Soalnya itu ada tanda serunya Pak yang di kiri. Oh, tanda serunya. Ini yang merah ini. Oh, iya. Ini karena solusinya belum saya define di atasnya ini. Kita kasihlah. Nah, gitu. Udah betul belum nih, Alfon? Mungkin udah Pak. Mungkin udah. Saya masih ragu-ragu kayaknya Alfon. Kenapa Bang ragu-ragu Bang? Belum di-run Pak soalnya. Belum di-run. Coba kita tanya Eugene. Udah yakin apa ragu-ragu Eugene kira-kira? Yang mana Pak yang solusinya ditukar? Ya, yang ini nih. Putaran ini kita mau merubah kayak gini. Dari ini kita ubah jadi ini. Ya. Seingat saya kalau kayak gitu nanti jadinya yang solusi 1-nya ganti jadi solusi 4. Udah keburu ganti gitu Pak kalau nggak salah apa gimana ya? Oh, coba udah jadi sama gitu. Boleh di-run nggak nih? Iya. Oke, ini udah kita run. Kita print lagi solusinya.
Wah, salah. Iya, jadi gitu. Maksudnya, Pak. Jadinya sama-sama apa 5. Iya, sama-sama 5 ya. Harusnya ini betul 5, tapi yang ini harusnya jadinya 2 gitu ya. Iya. Iya. Gimana kira-kira Eugene kita buat solusinya nih? Jalan keluarnya di mana nih? Aduh lupa, Pak. Kalau mau ditukar. Ya, jadi sebenarnya yang solusi ini itu sebelum ditimpa kita simpan dulu aja. Ya. Jadi solusi satunya kita simpan dulu dengan misalnya temporary lah gitu ya. Nah, gitu. Nah, ini bukan jadi solusi 1 kita masukin temporary, solusi satunya ketimpa dari solusi 4. Solusi 4-nya itu kita baru masukkan dengan temporary. Gitu. Sehingga saya coba ulangi ya, solusinya adalah ini, kita print kembali ke awal ya. Jadi kalau ini harusnya udah oke ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi sebelum ketimpa si angka 2-nya ini kita simpan dulu ke temporary. Kemudian 5-nya ini kita pindahkan ke sini. Ya. Lalu baru 2 ya tadi yang kita simpan itu kita taruh di sini. Gitu. Jelas sampai sini ada pertanyaan? Jelas ya untuk apa namanya swap method di Python. Ini kayaknya lesu banget semuanya deh. Oke. Nah, cuma kita perlu tinggal ini 1 sama 4-nya ini indeksnya kita ganti dengan rand integer. Jadi kita ganti dengan rand integer seperti itu. Jadi nanti sebelum ini kita akan melakukan seperti ini ya, kayak posisi 1 itu kita pakai rand integer. Salah. Oke, seperti ini ya. Nah, ini kita ubah jadi misalnya dari posisi 1 sampai biasanya nanti kita pakai ini ya, TTSP ini depannya 0, belakangnya juga 0. Seperti ini. Nah, gitu. Jadi kita akan mengenerate 2 posisi secara random. Oke, ini kita akan generate secara random dan ini posisi 1. Posisi 1. Ini posisi 2. Ini posisi 2. Nah, begini. Jadi kode untuk melakukan swap adalah seperti ini ya. Coba kita run ya. Ini kita run ininya dulu. Oke, kita print. Coba kita print solusinya, kita swap, lalu kita print lagi ya. Oke.
Oke, kelihatan di sini ya, ini solusi awalnya sebelum di swap adalah ini 0, 1, 2 sampai 9 kemudian 0 lagi, dan dia men-swap secara random 1 dan 4. Ya. Saya bisa swap lagi nih, tinggal saya ulang lagi run. Nah, ini ya, tadinya 0, 4, 2, 3, 1, 5. Yang ke swap yang mana coba? Pas tadi. Bisa lu perhatikan nggak? Kelihatan nggak pas tadi? Suaranya masih di mute. Lu udah ngomong apa belum sih tadi lu? Tadi menunduk sih. Kirain gua lu belum ngomong gitu. Nggak kelihatan mulutnya tadi. Udah ngomong. Udah ngomong, Jadi sorry ya. yang ke swap itu yang mana tadi? 2 sama 7 sama 1 sama 4, Pak. Ya, 1 sama 4 tadi di putaran pertama, iterasi pertama ya. Iya. Iterasi kedua itu adalah 2 dan 7. Gitu. Jelas ya. Nah, ini juga bisa saya run lagi. Nah, coba kita panggil waskita yang mana nih? Yang ke swap. 9 sama 3, Pak. Ya, cakep. Nurul. Yang mana Nurul? Satu sama 3, Pak. Iya, 1 sama 3. Atariki, yang mana Atariki? Apanya, Pak? Yang ke swap yang mana? Nih, saya lakukan lagi swap. 5 sama 8, Pak. 5 sama 8 ya. Itu ya. Jadi kelihatan. Nah, ini sudah kita buat definisinya atau fungsinya di atas ya. Bisa lihat swap position seperti ini ya. Ini kalau ini dia menyimpan dua-duanya sih, elemen 1 dan elemen 2 dia simpan. Jadi dari TSP solution position 1 dia simpan dulu ke sini. Dari posisi 2 dia simpan dulu ke sini, baru dia tuker. Ya. Ini swapnya. Yang posisi 1 sama posisi 2 itu dia dapat sudah dibagi lah, sudah dibagi, dia nggak perlu mikir ya. Nah, dibaginya itu adalah ketika melakukan local search nih ya, local search. Nah, ini ada nih posisi 1, posisi 2. Nah, ini dia. Sama ya. Random range integer 1 len. Oh, ini dia langsung di sini ya, dikurangin 2. Gitu. Kenapa kira-kira kita pakai 1 dan dikurangin 2 nih? Coba kita panggil Brian. Kenapa tadi kita pakai 1 dan ujungnya kurangin 2, Brian? Supaya titik nolnya nggak ke swap ya, Pak? Iya, cakep. Ya. Jadi kita mulai dari indeks 1, yang boleh di swap itu yang ini. Yang ini jangan sampai ke swap ya. Sama kurangin 2 ya, karena 2 itu sudah ada di sini, kurangin 1, ini masih kena, nah sampai sini. Gitu, jadi kita kurangin 2. Lalu ada kemungkinan juga angka yang di-generate itu sama ya. Jadi kalau kita nge-run seperti ini, kita run lagi ya, ada kemungkinan nah ini dia. Ada kemungkinan posisi 1 dan posisi 2 ini sama nih. Nah, ini nggak kelihatan nih. Di sini sebenarnya kita sudah lakukan swap, tapi tidak ada yang berubah hatinya. Dia masih tetap mencintai orang yang sama nih.
Oke, Anda bisa lihat 04793852610. Jadi tidak ada perubahan. Ya. Artinya di sini posisi yang dipilih itu sama. Misalnya posisi yang dipilih adalah sama-sama 9 nih. Ya 9 dipindahin ke 9 juga gitu. Jadi nggak ada perubahan. Makanya di atas ini kita tambahkan ya, ini dia. Ya, kalau posisi 1 sama dengan posisi 2, oh dia mengenerate 2 angka yang sama nih. Kita minta si Python untuk mengenerate angka baru. Gitu ya. Selama masih sama, generate lagi, generate lagi seperti itu. Oke, di sini di generate ininya baru kita panggil swap position-nya. Seperti itu. Ada pertanyaan? Aman untuk swap? Pak, saya mau tanya, Pak. Ya, siapa yang mau tanya tuh? Waskita, Pak, Waskita. Waskita ya, silakan. Kalau pakai simultaneous assignment bisa nggak, Pak? Jadi nggak usah pakai pos 1, pos 2-nya itu. Maksudnya Ya. yang Mungkin itu bisa ya, mungkin bisa. Tapi saya belum apa namanya? Oh bisa ya, bisa kayak gini. Coba kita tes aja. Hebat Anda nih Waskita nih. Sakti dia. Nah, ini berarti emang jago Waskita nih. Oke. Oke. Ini bisa juga kayaknya, harusnya bisa juga ya pakai ini. Coba kita run. Oke, ini bisa nih ya Waskita nih, pakai simultaneous assignment. Jadi cuma 1 baris untuk merubah 2 titik sekaligus. Ya. Oke. Sip, makasih Waskita. Ada lagi yang mau menambahkan mungkin? Ada yang lebih efektif, Pak? Bisa jadi gitu kan. Oke, kita lanjut ke metode untuk apa namanya yang kedua ya, metode insert. Nah, gimana caranya nih metode insert? Karina, gimana caranya metode insert? Yang pertama pilih dulu 2 kotanya secara random, Pak. Terus dipindahin ke depan gitu, Pak. Ya, disisipkan ya. Ini misalnya 5 ini disisipkan ke sini. Terus 3, 4-nya kemana nih dia? Geser ke samping ya, Pak? Ya, geser ke sampingnya, betul. Ya. Betul ya. Oke. Jadi kita coba pikirkan lagi ya secara matang-matang. Anggaplah posisi 1-nya tadi 1, posisi 2-nya itu 4 ya. Supaya kita mau merubah, oh ini ada 0-nya berarti kita tambahin 1 lah. Ini jadi 2, ini jadi 5 gitu ya. Oke. Nah, kodenya kira-kira gimana nih? Kodenya Hafiz, gimana kodenya kira-kira? Gimana kita memecahkan masalah yang rumit
yang sederhana ini? Saya agak lupa sih Pak. Yang nyisipin itu apa ya? Append bukan sih Pak? Append itu buat nambahin di ujung. Insert kali ya? Mungkin Pak. Insert. Coba ya, misalnya kita ada nggak insert ya? Oh bisa. Loh, apa nih? Oh, bisa nih. Ya, kita insert 27. 7-nya kita insert di sini ya. Di insert di indeks 2 7-nya nih. Kita bisa pakai insert. Gitu. Tapi ini kita nambahin ya. Kalau pakai insert ini nambahin elemen. Berarti nanti kita mungkin perlu buang yang si 7-nya di mana gitu. Ya. Atau kalau kita pakai logika aja, pakai logika. Kalau kita lihat ini kan kiri dan kanan, coba mana ada nggak elemen yang tidak berubah posisinya, Rizky? Elemen mana aja yang tidak berubah posisinya, Rizky? Kenapa Pak? Yang kedua doang, yang tidak berubah kan? 1 dan 2 doang. Oh, yang ke belakangnya juga yang 3, 4, 6, 7, 8, 9. 3, 4 berubah nggak posisinya? Tunggu. 3, 4. Berubah deh Pak. Berubah ke kanan, jadi pindah ke kanan lagi. 5 berubah nggak posisinya? 5 berubah kan ya. Nah. Dia dipindah. Berubah juga harus. Kan iya berubah. Tunggu. Enggak 6 enggak berubah. 6 enggak berubah, cuma 3 sama 4 doang. 3, 4, 5 berubah ya? Iya, 5 berubah. 6, 7, 8, 9 enggak berubah? Enggak. Hati lu udah berubah belum? Atau masih sama yang lama? Enggak. Ya, berarti di sini ada yang berubah, ada yang enggak ya. Jadi misalnya kita si solusi ini sampai posisi 1 itu dia nggak berubah. Oke, mungkin gini ya. Si 5, ini kan 6, 7, 8 ke belakang nggak berubah ya. Ini juga nggak berubah, berarti yang berubah ininya aja. Nah, 4 geser ke kanan, 3 geser ke kanan. Ini kalau 4 geser ke kanan kan bakal ketimpa nih. Ya, si 5-nya kita amankan dulu. 5-nya kita amankan, temp sama dengan solusi dari posisi 2. Nah, seperti ini ya. Jadi ini 5-nya kita simpan dulu. Nah, kemudian yang ini kita geser nih. 4 geser ke 5, 3 geser ke 4. Gitu. Ya. Kira-kira si 4 ini posisinya tadinya posisi indeks seberapa nih? Kita panggil si Teguh Wicaksono. Indeks seberapa nih? 4 ini. Iya, Pak. Ya, si 4 ini posisinya di posisi indeks keberapa? Indeks ke-5. Indeks ke-5. Coba kita solusi 5. Oh, bukan yang ke-5, Teguh. Yang keberapa kira-kira? Yang keempat ya.
Ya, posisinya yang keempat nih, Teguh. Oke. Tadinya dia di sini, kita pindahin ke kanan. Ya, artinya apa? Artinya dia posisinya tadinya indeks keempat, dia pindah ke indeks ke sebelahnya, ke indeks ke-5. Gitu ya. Jadi bisa saya tulis di sini sebenarnya solusi 5 itu kita ambil dari solusi 4. Ya, si angka 4 itu kita pindahin ke kanan. Nah, Oke, 4 saya pindahin ke kanan dan 3 juga saya pindahin ke kanan. Ya. Jadi nanti saya pindahin lagi solusi 4, saya pindahkan ke solusi 3. Nah, oke, udah pindahin. Baru si solusi 3 itu kita masukkan ke temnya tadi. Nah, ini temnya saya tulis ya. Nah, gitu. Jadi saya geser. Kelihatan nggak Nesia di sini? Kelihatan, Pak. Ah, nggak kelihatan? Kelihatan. Kelihatan, oke. Bisa dipahami nggak ini kodenya, Nesia? Iya, Nggak Pak. jelas? Ah, nggak jelas? Coba kita tes ya, kita tes. Sekarang belum. Nah, ini kelihatan ya, udah saya run. Si 5 ini tadinya di sini ya. Kemudian saya simpan ke temporary. Lalu yang 4 ini saya pindahkan ke sini, makanya dia ada di sini. Ya, yang baris ini adalah 3 ini saya pindahkan ke sini, jadinya di sini. Lalu yang terakhir saya masukkan 5 di sini. Gitu. Aman ya. Ada pertanyaan? Nah, gimana kodenya kalau misalnya saya mau kayak gini nih. Yang dimasukin itu si 9. Gimana kira-kira? Kalau saya mau kayak gini. Haikal Aulia. Nah, saya mau menginsert si 9 ke sini nih. Gimana caranya kira-kira Haikal? Pakai yang tem itu bukan sih, Pak? Ya, pakai tem. Temnya apa nih? Tem sama dengan solusi? Solusinya berarti 9 ya, Pak? Solusi 9, ya. Lalu? Terus solusi 9 sama dengan berarti 2, 3. Solusi 5 gitu, Pak. Solusi 5. Ini, lalu? Terus solusi 5 sama dengan solusi 4. Lalu? Terus solusi 4 sama dengan tem, Pak. Sama dengan tem, ya. Kemudian coba kita print. Ini saya run lagi seperti ini.
Kemudian coba kita print, kemudian kita insert di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5 baris. Oke. Ini 9-nya udah pas nih, Aulia nih. Pindah ke sini betul, ya. 4-nya pas kegeser ke kanan, tapi 5-nya lompat ke sini. Ada yang salah nggak Aulia kira-kira? Apa udah betul nih kayak gini? Insert. Apa yang solusi 9 itu ya, Pak? Solusi 9 sama dengan 5. Ini kayak perlu kita perbaiki nih. Iya, Pak. Harusnya yang menempati di sini angka berapa nih? 8, Pak. 8. Oke, berarti ambil dari sini ya. Iya. Berarti mungkin solusi 9 sama dengan solusi 8 kali. Ya nggak, kita geser dia. Iya, Pak. Udah betul belum nih kayak gini? Kayaknya udah sih, Pak. Coba kita cek ya. Oke, ini 9 kita sisipkan ke sini udah betul. 8 udah betul kegeser ke sini. 4 udah betul kegeser ke sini, tapi ininya masih belum betul kayaknya nih. Ya enggak? Oh, Pak, 5-nya. Iya, 5-nya enggak ada. 6, 7, 8-nya belum kegeser. Ya, Haikal. Mutia, lo punya ide nggak Mutia? Kira-kira gimana nih supaya kita bisa insert dengan pas, gitu ya? Karena kalau kita insert yang nggak pas, nanti solusi TST-nya ada yang salah. Gimana ya? Ini solusi 9 udah kita simpan ya Mutia ya. Iya. Nanti kita akan masukkan ke sini. Oke. Solusi 8 itu kita geser ke 9 ya. Ini kita geser ke sini. Ini juga perlu kita geser ke sini nih Mutia. Di 7. Gitu. Gimana caranya menggeser 7 ke 8 nih? Mungkin ditambahin lagi kali ya Pak. Samain gimana? Di bawah solusi 9 sama dengan solusi 8. Jadi solusi 8. Solusi 8 sama dengan? Solusi 7. Ya, solusi 8 sama dengan solusi 7. Oke. Udah? Ada lagi nggak? Terus yang 6 sama 7 juga. 6 sama 7 juga. Gimana 6 sama 7? Solusi 7 sama dengan solusi 6. Solusi 7 sama dengan solusi 6. Udah? Kayaknya udah sih Pak, kurang tahu juga. Coba kita tes. Kita sama-sama belajarnya. Oke, ini kita run. Tadinya ini 9-nya mau kita insert ke sini. Oke, udah pas nih 9 ke sini. 8 udah geser, 7 udah geser, 6 udah geser, 4 udah geser, 5-nya kurang geser, Mutia. Kayaknya kita perlu tambahin lagi di sini, Mutia. Solusi 6 sama dengan solusi 5 gitu, Pak. Solusi 6 sama dengan solusi 5. Oke. Udah, lu nggak ingkar janji kan ya, Mutia ya? Lu nggak ingkar janji kan? Enggak, Pak. Enggak, oke. Ini 9, kita sudah pindahin ke sini ya.
Oke, 4, 5, 6, 7, 8 kita geser ke kanan. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Gampang apa enggak nih? Kira-kira. Gampang ya? Nah, tapi kita belum menyelesaikannya nih ya. Kita perlu ubah lagi, sayangnya menjadi kodenya dengan posisi ya. Kayak gini nih. Ya, ini kan pakai pos 1, pos 2. Nah, ini posisi 1, posisi 2. Ini kita simpan ya. Mana sih ini? Oke, ya. Nah, ini 9 ini sebagai posisi 2 ya. Saya simpan ke temp. Oke. Kemudian solusi 4 ya. Solusi 4 itu adalah oke, coba kalau posisi 1 ini tadinya di 9 ya. Kalau posisi tadi yang kita ubah adalah ini 3 ya mungkin ya. Yang kita pilih 3. Ya, jadi kita pindahin 9 ke depan 3 gitu ya. Jadi ini mungkin posisi 1 tapi tambah 1. Ya, 3. Ini kan 4 nih, tambah 1 ya. Ini 3 tambah 1 jadi 4 di sini. Posisi 1 tambah 1 sama dengan 10. Jadi ini corresponds to ini. Nah, ini correspond to ini. Tinggal kita masukkan ininya tuh. Nah, kalau kita lihat di sini, ini kan 9, 8, 7, 6, 5. 9, 8, 7, 6, 5. Ya. Ini dia ada penurunan. Ya, ada penurunan. Gimana cara nurun? Iterasi nurun itu kan kalau kita pakai for, ya, for coba kita cek ya. Range biasanya 5,9. Ini kan 5, 6, 7, 8 sampai 8 ya. Tapi kalau range 9,5 bisa nggak ya? Oke, misalnya ini kita masukkan A ya. Oh, kosong. Oke. Oke, nah ini 9 ke 5 tapi mundur ya. 0, 1, 2, 3, 4. Oke, sampai ini aja ya. Nah, berarti di sini kita akan pakai mundur for range posisi 2 ke posisi 1, kemudian minus 1 mundur ya. Nah, gitu. Jadi kita mundur nih ya. Dari 9 ke 8, 9 ke 8, ke 7, ke 6. Ke posisi satunya 3 ya. Supaya jadi 5 ini tambah 2. Tambah 1. Sampai sini dulu ada pertanyaan, mungkin udah mulai gosong kali.
Karina gosong nggak Karina? Apa? Enggak. Nggak gosong. Ya, ini kita coba iteratif ya, kita geser. Nah, di sini kalau kita lihat solusi sama dengan solusi, cuma bedanya adalah ini 9, ini 8. Ini 8, ini 7. Hubungannya apa nih? Kinanti. 6 sama 5, apakah dia saudara atau apa kira-kira? Gimana, Pak? Hubungannya apa kira-kira nih Kinanti? Antara dalam satu baris, aduh, sorry. Hubungannya apa? 9 dan 8 itu hubungannya apa? Tangga, Pak. Tangga terdekat. Tetangga terdekat. Kalau 6 sama 5 hubungannya apa? Sama tangga terdekat juga. Ini saya bisa tulis I ya. Ini saya tulis I plus 1 apa I minus 1 kira-kira? Nanti. I minus 1. I minus 1. Nah, gitu ya. Oke, kita coba ya sekarang ya. Kita coba, mudah-mudahan nggak error. Kita coba dulu yang ini. Ada yang berantem. Oke, coba kita coba. Loh, salah dia. Oh, sorry, terbalik. Ini 3, ini 9 ya. Sorry, saya terbalik nih. Harusnya ini 3, ini 9. Oke. Nah, ini kelihatan ya. Jadi, kode ini ya ekuivalen dengan kode ini ya. Anda bisa lihat 0, 1, 2, 3, 4 sampai 9. 9-nya mau kita insert di depannya 3. Yang sisanya ini 4 sampai 8 geser ke kanan. Gitu ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Pak, mau nanya, Pak. Ya, silakan Waskita. Berarti kalau mau di random nih yang pakai random randin itu harus ada constraint-nya ya? Kayak pos 1 harus lebih kecil dari pos 2. Canggih loh. Enggak, saya cuma nanya. Pertanyaan. Ya. Jadi tergantung nanti posisi 1, posisi 2-nya ya. Posisi 1-nya lebih kecil dari posisi 2, maka kita pindahkan ke posisi 1, yang lain geser ke kanan. Tapi bisa jadi juga sebaliknya nih. Gimana kalau posisi 1-nya 9, ininya 3. Berarti 3 pindahin ke sini, sebelahnya 9, sisanya gesernya ke kiri. Gitu ya. Makanya nanti kodenya di atas ini, kodenya swap ini dia ngecek dulu nih posisinya. Si posisi 1 sebelah kiri sama posisi 2 yang mana gitu. Yang kiri yang mana, kalau dia keadaannya seperti itu, nah dia pakai yang ini tadi nih. Ya. Geser, dia pakai geser ke kiri. Tapi kalau sebaliknya dia geser ke kanan gitu. Ya, ini adalah kode untuk insert. Oke, karena udah jam 6 dan ini ada juga apa namanya perform to off ya. Nah, dia caranya pakai copy, gitu ya, pakai list, kemudian dibalik sama dia, kemudian ditimpa ke posisinya. Gitu. Nanti Anda bisa pelajari.
Nah, jadi secara sederhana TSP itu local search-nya dia akan pertama ini adalah generate solusi awal yang bodoh tadi ya. Ini perlu Anda ganti nanti dengan random atau dengan nearest neighbor ya. Kalau ketika kita mengganti faktor yang initial solution, lalu nanti secara iteratif di sini ya, sesuai dengan jumlah iterasinya, dia akan pilih 2 titik secara random. Oke. Lalu dia juga akan pilih apakah akan melakukan swap. Kalau choice-nya 1 swap. Kalau choice-nya 2 dia akan insert. Kalau choice-nya 3 dia akan to opt. Dia akan pilih secara random 1, 2, dan 3. Dan dia akan cek kalau lebih baik, kalau lebih buruk dia akan undo. Ya, kalau lebih buruk dia akan undo. Kalau lebih baik dia akan tetap di solusi yang baru. Oke, itu ada local search dan secara sederhana dan bodoh sebenarnya ini template-nya belum begitu bagus ya. Kita pernah coding yang lebih bagus yang bisa menyelesaikan sampai 30.000 secara efisien ya. Dalam beberapa menit itu 30.000 secara efisien. Nanti kode yang Anda running kalau 33.000 nggak selesai ya mungkin iterasinya Anda kurangi lah ya. Yang untuk kalau misalnya titiknya 33.000 jangan number iteration-nya nggak perlu sampai 100.000. Ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi kira-kira? Aman? Kalau aman silakan dicoba-coba dulu ya. Python-nya. Malam ini saya akan upload instruksi lengkapnya. Insya Allah. Sampai sini, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.